Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pada hari ini, untuk kita belajar akan ketua kelas atau perwakilannya memimpin kita terlebih dahulu. Silakan. Siap dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, sebelum saya mengajak kalian, seksi kelas sudah paham. Saya ingin tahu kabar kalian setelah kemarin bulan ya. Kita kumpul ya. Sehat semua. Sehat ya semuanya ya. Jadi tidak ada halangan untuk belajar hari ini ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Salah satunya adalah kita akan mengulang materi yang baru. Mengingat, ya, ini kan saya taruhkan di layar proyektor terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang bersama negara. Minggu ini kita akan bahas mengenai kedudukan titik dan garis, ya. Lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu tokohnya Archimedes, ya. Kalau hari ini tokohnya berbeda. Nanti pernah lihat tokoh ini ya? Tokoh siapa? Al-Khwarizmi, ya. Nah ini salah satu tokoh matematika dari Irak, ya. Dia wafatnya tahun 847 Masehi. Matematika itu banyak. Salah satunya yang kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan persamaan lingkaran, kedudukan titik pada lingkaran. Nah ini sudah saya ngambil salah satu kata-kata motivasi buat saya, ya, dan motivasi buat kalian sendiri, ya. Salah satunya dari Sufyan sini. Kemudian punya ingat, ada yang kenal ya? Kita akan belajar kalau kita pelajari sesama. Kalian bisa itu karena apa? Salah satunya adalah mendengarkan, ya, menyimak, kemudian share ilmu kalian, gitu kan. Jadi tidak ada yang terjadi di kalian punya. Nah, terkait dengan pertemuan hari sama besok ya, hari Rabu, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan kita nanti adalah ada pendahuluan, kemudian kegiatan pergi ya. Kalau hari ini kita hanya mengerjakan sampai dengan LKPD. Kalau proyek nanti dikerjakan di luar sekolah, yaitu di rumah masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Untuk tujuannya, yang pertama adalah menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian kalian juga menganalisis kedudukan titik terhadap lingkaran pada masalah kontekstual. Kalau masalah kontekstual biasanya soal hoax, ya, soal cerita. Kemudian dilanjutkan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi tiga tujuan yang akan kita bahas pada kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai bersama lingkaran ya. Nah, sekarang ada gambaran seperti ini. Ada dua lingkaran. Lingkaran pertamanya adalah lingkaran merah.
Kemudian yang ini adalah yang ini storage ya. Nah dari ini karena pastinya sudah ingat ya, kira-kira bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran dari gambar yang depan ya. Kalau di titik 0,0 X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Kalau di titik sekarang di titik 0,0 Y kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y ditambah X min B Y min B kuadrat. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau lingkaran pertamanya itu berpusat di titik 0,0, maka rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan F kuadrat. Itu untuk lingkaran yang merah. Kemudian untuk lingkaran yang kuning itu pusatnya adalah titik A, B. Nanti X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan kuadrat. Ya, ya, saya juga nanti lupa nih. Untuk mengajar kalian ya, atensi ya. Saya bagi dulu. Kalau kita lanjut ke videonya nantinya. Anesma ya. Karunga ya. CPV ya Pak ya. Sambil listriknya nyala ya. Jadi silakan saat ini juga kalian berkelompok 4 ya. Nanti setiap ketua kelompok maju ke depan, saya pertiga LKPD dan LKP. Ya, diskusi kelompoknya nanti 20 menit. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti perwakilan kelas ada beberapa kelompok ya, seperti pertemuan sebelumnya ya nanti maju ya. 20 menit diskusi, cakap di luar yang saya bagikan. Nanti 20 menit kemudian kalian presentasi ya. Silakan bisa dimulai diskusinya. Nah, terkait ini ya, LKP. Nah, ini LKP. Ada perencanaan persiapan. Antara lain ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan dilanjutkan dengan tempat penelitian, waktu, alat bahan sampai dengan alat kerja. Ini harus diisi. Ingin menggambar grafik bisa menggunakan GeoGebra. Kalau untuk video, materi dan pembelajarannya bisa di link matematika.manpurbalingga.sch.id. Baik, saya lakukan aja ya, mana ya? Jadi untuk mengetahui di dalam radius, di luar radius, atau tepat pada radius, dengan cara substitusi titik-titik koordinat pada persamaan lingkaran gitu ya. Kalau yang kurang dari berarti itu di dalam lingkaran. Kalau yang lebih dari 0 berarti di luar lingkaran. Kalau sama dengan 0 berarti di tepat pada lingkaran. Ya. Jangan lupa dokumentasinya dalam foto ya. Jadi fotonya digabungkan dengan LKP-nya. Jadi kalian membutuhkan saya selain file ya, kalian juga membuat PDF seperti kemarin. Scan ya. Jangan sampai di dalam karena ada titik wajibnya wajib maju di luar acuan tadi ya tempat di gambaran fotonya itu.
disimpulkan bahwa HP hanya bisa dapat sinyal saat di rumah dari jangkauan tower yang kedua, dan di sekolah HP tidak mendapat sinyal sama sekali dari jangkauan tower manapun. Jadi kalau tiga titik di area yang kena itu ya, titiknya ya tadi ya, yang kena sama yang tidak itu menentukan mendapatkan sinyal apa tidak, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kelompok 7, kelompoknya topan juga, sekarang tambah lagi kelompoknya sampai di kelompok 4, berarti jawab? Enggak, sekarang lagi. Kami dari kelompok 4 yang bersama saya juga punya. Kami akan menjelaskan dari 0,5 dan dari 3 km ditemukan hasil penangkaran yaitu estimate 0 kuadratkan ditambah Y-5 kuadratkan sama 9. Gambarnya seperti ini. Kalau yang menjadi pusatnya 6,3 dari 3 km, hasilnya X-6 dikuadratkan ditambah Y-3 dikuadratkan sama dengan 9. Jadi kesimpulannya, sebenarnya setiap objek menentukan jangkauan dari suara semacam sinyal HP, gitu ya. Kalau tadi persoalannya ini ada 3 ya, di dalam jangkauan tepat, bukan tetap ya, tapi tepat ya, tepat pada jangkauan dan di luar jangkauan sinyal. Ya. Kesimpulannya dari LKPD-nya adalah ya tadi kedudukannya menentukan jangkauan sinyal HP, gitu ya. Ada yang di dalam, ada yang tepat, ada yang di luar jangkauan. Dan terima kasih kelompoknya Siti. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan ya. Ini ya, terkait dengan pembelajaran dari ini ya, saya minta perwakilan kelompok. Ya, silakan berikan kesan-kesan terkait dengan pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan ya. Dari awal pembelajaran, sudah ada videonya juga, dan sampai mengerjakan LKPD. Ya, sama ya. Kita sudah mempelajari geometri, ya. Kemudian tadi kalian di kelompok meringankan kalian dalam belajar matematika ya. Nah, itu mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal matematika terkait dengan soal high order thinking skill, ya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya di materi pembelajaran kita hari ini, itu ya tadi ada 2 persamaan lingkaran ya, dengan titik pusat 0,0 dan 0,b. Nah, di antaranya kalau kita mempelajari tentang kedudukan titik pada suatu lingkaran, hanya ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah titiknya ada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau di tepat pada lingkarannya. Kalau masalah konseptual berarti bisa menggunakan tadi sesuai video jangkauan radius dari gunung Merapi yang menentu sinyal HP ya. Dan untuk HP silakan nanti dipersiapkan di rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan kedudukan titik pada lingkaran, yaitu melanjutkan presentasi LKP. Berarti hari besok, hari Rabu ya, nanti kita langsung LKP dipresentasikan. Jadi hari ini silakan dikerjakan, diselesaikan sesuai dengan anggota kelompoknya. Ya, saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Saya saat kalian selalu semangat dalam belajar. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa belajar dengan baik. Atensinya juga sudah terpusat untuk pertemuan berikutnya. Dan hingga kalian fokus lagi. Jadi saat pembelajaran tidak ada yang kesulitan nantinya, gitu ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini silakan ketua kelas atau pemimpin berdoa
Ya, silakan diminum. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran matematika dimulai, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan doa tadi. Baik, sudah berdoa ya. Kita lanjutkan lagi. Sebelum memulai pembelajaran juga, saya juga ingin presensi kalian ya hari ini. Kalau kemarin ada 1 atau 2 yang tidak masuk, hari ini apakah sudah berangkat gitu ya. Yang pertama, Ani Isma, ya, Anugrah, Arabella, Arma, Audi, Bevi. Kemarin tugasnya adalah LKP ya. Sebelum melanjutkan ke LKP, kita ingat-ingat terlebih dulu ya materi yang kemarin terkait dengan persamaan lingkaran ya. Kalau kemarin sudah kita bahas persamaan lingkaran ya, pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya tentang cara menentukan persamaan lingkaran. Kemudian kemarin kita sudah menentukan bagaimana kedudukan titik pada lingkaran gitu ya. Kemudian ada berupa ini juga ya, kemarin saya tampilkan ya, tokoh matematika ya, penemu aljabar yang dari Islam ya. Nah ini juga salah satu matematika orang matematika yang kontribusinya sangat banyak gitu ya, di bidang matematika. Bapak aljabar gitu ya, kalau di dunia matematika dikenalnya. Nah, cara yang paling tepat dalam belajar yaitu yang pertama adalah dengan mendengarkan ya seperti ini. Ketika guru sudah menyampaikan, kalian mendengarkan. Kemudian apa? Diam itu. Jadi tidak ada bentrokan suara itu antara saya dengan kalian. Kemudian yang ketiga adalah menyimak gitu ya. Baru yang terakhir dengan menyampaikannya gitu. Menyampaikannya dalam apa? Ya dalam diskusi. Tujuan pembelajarannya hari ini juga masih sama ya tujuan pembelajarannya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan kedudukan titik pada lingkaran, kemudian menganalisis kedudukan titik. Nah, ini untuk kedudukan titik sesuai dengan LKP dan analisisnya juga sesuai dengan LKP. Tugas kalian kemarin di luar jam sekolah. Kemudian ada KD juga 4.3.4, yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian ini nih, ada dua lingkaran. Nah, di sini. Masih ingat ya kemarin ya? Ya, ini ada 2 lingkaran. Yang pertama lingkarannya dengan garis merah, kemudian yang kedua adalah garis kuning. Dari kedua lingkaran ini, kalian mestinya sudah tahu ya, cara menentukan persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, jadi untuk yang pertama, lingkaran yang merah itu ya, ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk titik pusat 0,0. Ya, silakan duduk. Kemudian yang kedua ini,
ada gambar lingkaran warna kuning. Ya, kalau yang lingkaran yang kedua, lingkaran kuning itu ya, karena titik pusatnya itu tidak berada di 0,0 atau O itu ya, maka persamaan lingkarannya secara umum bisa ditentukan dengan X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y kurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Kemudian, setelah ini ada pembagian kelompok. Karena kemarin sudah dibentuk ya kelompoknya ya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing yang kemarin mengerjakan LKP. Silakan berkelompok berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk waktunya 20 menit nanti presentasi, 20 menit nanti kita lanjutkan penilaian secara kognitif yaitu kuis. Selama presentasi nanti saya akan menilai, yang pertama adalah secara keterampilan dan secara sikap gitu. Jadi siapkan diri kalian kira-kira aktif di dalam kelas, dalam presentasi maupun dalam diskusi. Silakan berkelompok. Ya, silakan dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan koordinat 10,26. Setelah ditemukan titik koordinatnya, terus yang langkah pertama itu membuat persamaan. Jadi persamaannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Jadi apa yang sudah disampaikan di kelompoknya Saskia itu ya, berarti kita sudah bisa praktik secara langsung. Manfaat matematika secara langsung bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ya, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang lain untuk presentasi LKP-nya. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ya? Ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa A2 dan AUB dapat mendengar suara azan dan CB tidak dapat mendengar suara azan karena di luar jangkauan speaker masjid. Kesan dan pesan sangat asik, menyenangkan, dan dapat bermain. Dan pesan yang dapat kami sampaikan adalah bahwa jangan pernah melakukan sesuatu sendirian jika itu dapat dilakukan secara bersama-sama. Ya, mungkin tanggapan dari kelompok yang lain terkait dengan proyek yang sudah dilakukan kelompok dari Taufan ya. Silakan. Ya, jadi pertanyaan dari Firda, kalau penelitian kalian ini kan prakteknya di Masjid Al-Madaniyah. Ketika kalian berganti masjid gitu ya, mungkin masjid di sekitar alun-alun katakan seperti itu. Ada kan ada masjid besar itu ya. Dengan koordinat titik yang berbeda itu, radiusnya sama, apakah itu berlaku gitu ya dengan rumus yang kalian gunakan gitu. Nah, silakan kelompoknya Taufan menjawab ya. Ya. Beda rumus soalnya kan karena titik pusat titiknya masih di depan kanan dan titik masjidnya udah diganti. Jadi Jangkauannya sudah berbeda itu ya. Ya. Karena pemahaman dari kelompoknya Taufan, jadi titik 0,0 itu adalah di Masjid Al-Madaniyah. Kalau digeser dengan lokasi lain, berarti titik pusatnya itu kan berubah. Jadi titik yang A, B. Maka koordinat titik pusat yang berubah mempengaruhi radius dari jangkauan pengeras masjid.
kalau radius jangkauan pengeras marginnya kan tadi 25 meter ya. Jadi kalau lokasinya sudah berbeda, ya kita tinggal menentukan lingkaran dari persamaan yang baru gitu ya. Untuk koordinatnya bisa berubah-ubah. Ada siswa 1, 2, sampai ke 3, ya nanti tinggal koordinatnya yang menentukan itu ya. Di dalam radius, di luar radius, atau berada tepat pada radius gitu ya. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain? Yang ingin tanyakan selain kelompoknya Firda? Ya, tidak ada ya? Paham ya? Ya. Hasil kerja LKP dari Bapak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman ya. Ya, LKP-nya silakan dikumpulkan ke depan. Jadi setelah kegiatan presentasi tadi dari kelompok 4, 7 gitu ya, 4 dan 7, kita lanjutkan dengan kuis. Kuisnya nanti waktunya adalah 20 menit. Nah, sekarang yang sudah mengumpulkan LKP bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya, dan menghadap ke depan. Ya, saya bagikan. Untuk kuis nanti silakan mengerjakan langsung di lembar yang saya bagikan ini. Bagi yang sudah selesai, boleh mengumpulkan ya, langsung ke depan sini. Ya, yang sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan. Waktunya tinggal 2 menit. Ya. Ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Sudah kita lalui. Tadi 10 menit awal kita sudah dari berdoa, terus terkait dengan materi hari ini ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian kita lanjutkan presentasi, lembar kerja proyek ya. Kemudian dilanjutkan kuis, sudah usai juga. Nah, terkait dengan hal itu, saya juga ingin bertanya, gitu ya, perwakilan saja dari kelas ini ya. Nanti boleh dari Firda lagi boleh, gitu ya. Kayaknya pengen ngomong gitu ya. Nah, terkait dengan model pembelajarannya, lebih menyenangkan yang PBL atau PJBL, gitu ya. Silakan sambil berdiri. Yang dulu pas awal, gitu ya. Bedanya kan kita hanya mengerjakan ada proyek sama tidak, gitu ya. Tapi soalnya ya masih sama, yaitu tentang soal HOTS, gitu ya. Silakan. Lebih menyenangkan, lebih asik atau apa itu ya, pembelajaran menggunakan PBL atau PJBL yang saat ini kita laksanakan ini. Ya. Dia apa lagi? Jadi dari PJBL apa PPL yang lebih kamu pilih? PPL, bukan proyek ya. Kalau sekarang proyek, yang sekarang ini berarti, ya berarti proyek ya, lebih real gitu ya, praktek langsung gitu ya. Kita dapat menyimpulkan dari materi ini ada 3 titik ya. Yang pertama ada titik koordinat yang berada dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, koordinat titik yang berada di luar lingkaran. Yang ketiga, koordinat titik yang berada tepat pada lingkaran. Jadi hanya 3 ya. Karena materinya sudah selesai untuk kedudukan titik terhadap lingkaran, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kedudukan garis pada lingkaran. Ya. Kedudukan garis pada lingkaran. Saya ingatkan kalian untuk menjaga kesehatan juga. Minta untuk ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa ya. Silakan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran matematika pada pagi hari ini,
Ya. Doa mulai. Ya. Terima kasih atas atensinya. Pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Untuk berikutnya saya rasa seperti ini terus ya, biar kita dalam belajar lebih efektif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.